Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Alhamdulillah pagi ini kita baru bisa live ya. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah tadi sudah hadir Bu Irma Adam. Kemudian Ustadz Azhari juga sudah hadir. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa nih Ustadz nih. Kenapa pakai kalimat awalnya Allahu Akbar nih? Pasti mengandung sesuatu yang menakjubkan ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz sehat ya Ustadz Azhari ya. Masya Allah. Bu Irma Adam sehat Bu Irma. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Irma ya. Kemudian Purwanto, Pak Purwanto, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Pur ya. Kemudian Pak Muhammad Rozi juga sudah hadir, sudah menyapa kita. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Kang Dendo? Sehat walafiat ya Kang ya, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya kemarin ya. Masya Allah luar biasa. Subhanallah, terima kasih. Kemudian Mbak Ella juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Muhammad juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum. Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh ini udah kelewat nih. Assalamualaikum Yai. Waduh kelewat. Monggo namanya diulang ya. Kemudian Pak Muhammad, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Ustadz Azhari sehat, baru tamat urusan walimah putri, subhanallah. Terima kasih doa Pak Yai dan teman-teman majelis sempurna. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk anak-anaknya begitu ya. Alhamdulillah. Kang Dendo jadi malu, berani-beraninya gendongin cucu. Masya Allah. Luar biasa nih Kang Dendo nih. Luar biasa. Ya, kalau saya masih belum berani Kang Dendo, tapi Kang Dendo udah luar biasa itu bukan apa ya. Ya artinya itu saya senang sekali ya. Alhamdulillah berani gendong. Saya masih takut Kang Dendo. Masya Allah takut kecengklak. Kalau kata orang Cirebon takut kecengklak. Pak Muhammad Ahmad Azhari, alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Ya itu Pak Muhammad ya, mohon maaf semalam ya. Semalam belum bisa karena ada kerjaan di masjid ya. Kerjaan ya. Karena ngawasin orang yang lagi beres-beres taman ya. Alhamdulillah sudah beres. Masya Allah semalam. Kang Dendo alhamdulillah Masya Allah hari ini bisa live seperti biasa ya. Kemarin-kemarin deg-degan. Kang Dino saya sering gendong anak kecil ya. Oh jadi tahu siap-siap. Kalau saya nanti kalau sudah apa ya puput ya puput teh lepas itunya ya pusarnya saya baru agak berani. Masya Allah. Pak Muhammad cantik hiasan mestinya Ustadz ya. Alhamdulillah ya sekarang udah dikasih taman depannya Pak Muhammad biar nanti Pak Muhammad kalau kesini lagi sudah berbeda. Di dalamnya sudah banyak hot kaligrafi ya, insya Allah. Mbak Ella Niawa, ya bunga mawar, terima kasih Mbak Ella Niawa, sehat selalu Mbak Ella ya, Masya Allah. Pak Muhammad terima kasih, semoga berkah selalu. Pak Hamid 60 belum kelihatan nih. Nok Muzna juga sudah mulai kelihatan ya. Abu Jamil, terima kasih Abu Jamil, mudah-mudahan sehat selalu. Kang Akung, Masya Allah, perjuangannya Kang Akung untuk bisa hadir di Purwakarta luar biasa ini. Masya Allah Pak Muhammad, insya Allah katanya, mudah-mudahan Pak Muhammad Allah pertemukan lagi. Nok Musna, Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Masya Allah, terima kasih Nok Musna. Selalu setia. Bu Wiwin hari ini tidak bisa hadir, katanya HP-nya error. Masya Allah perjuangan Bu Wiwin, tetap semangat ya.
lagi diservis HP-nya. Masya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Kang Akung sajian luar biasa Yai, kayak tamu agung, Masya Allah. Ya emang harus begitu Kang Akung, Masya Allah. Luar biasa nih Kang Akung nih, kalau kesini tuh samper sana samper sini, itu satu perjuangan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan diganti mobilnya yang lebih gede. Begitu Kang Akung ya, biar lebih luas ya, saya doakan Kang Akung dilancarkan rizkinya, bisa beli mobil yang lebih gede lagi. Betul, betul Kang Dendo ya. Luar biasa ini. Kemudian Pak Haji Jarkasi warna-warni juga kami haturkan banyak terima kasih ya. Semoga berkah selalu, tetap semangat untuk mempererat silaturahmi. Mbak Ilan Nyawa, bunga mawar bunga melati, ketika live TikTok buyar aku kangen ilmu Yai. Masya Allah. Luar biasa Mbak Ilan Nyawa, Masya Allah. Saingannya Time is Fair ini, bunga mawar bunga melati. Waduh kelewat. Kang Dendo, betul Yai. Betul ya. Doain Kang Dendo, mudah-mudahan Kang Akung mobilnya tambah besar. Kang Dendo, tanpa Kang Akung saya nggak bisa ketemu ya. Masya Allah. Yaitu semangat ketiga-tiganya itu. Kang Akungnya semangat, Kang Dendo nggak semangat, nggak jadi juga Kang. Alhamdulillah. Benar Pak Azman, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Azman ya, sehat selalu Pak Azman nih, subhanallah nih. Pak Muhammad, amin, amin, mobil gede, jangan orang. Insya Allah Pak Muhammad ya. Yang gede dompetnya gitu Pak Muhammad ya, dompetnya gede, mobilnya gede. Pak Rofi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofi kemana aja nih Pak Rofi nih, kayaknya sibuk terus nih Pak Rofi ya. Alhamdulillah hari ini bisa live Pak Rofi ya, mudah-mudahan kita doakan semakin aman dan nyaman, nah, begitu ya, amin Allahumma amin. Kemudian siapa lagi nih? Ayo Nak Muzna, sampai mana nih kita buka? Sudah jam 7.30. Slowy Channel, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa live lagi, betul. Slowy Channel kemarin tidak ada live. Alhamdulillah hari ini bisa live. Pak Rofi, amin. Begitu juga Yai dan semuanya. Amin insya Allah. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Sehat selalu Bu Mimi ya. Masya Allah. Orang yang positif beliau ya. Kemudian Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yai, derek ngawas lagi. Alhamdulillah Pak Edi, sehat selalu Pak Edi ya. Masya Allah Pak Edi ini semangatnya luar biasa nih. Setia luar biasa nih. Kayak Kang Dendo dan Kang Akung. Masya Allah. Satu lagi Pak Hadi Waluyo, mana nih beliau nih, masih sibuk gendong anak kecilnya. Pak Hamid Nambul mana nih Pak Muhammad nih, Pak Hamid belum kelihatan nih Pak Hamid. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, amin, Masya Allah. Sang dermawan kita mana nih, Masya Allah, luar biasa nih. Kemudian Kang Dendo, saya masih ngebayangin ya, yang santun dan lembut sedang lempar jumroh di gedung DPR. Masa lempar jumroh, subhanallah. Ini jumrohnya jumroh apa nih, Masya Allah, Kang Dendo. Luar biasa. Mas Endan juga sudah siap bergabung, sudah menyapa kita Mas Endan ya, mudah-mudahan sehat selalu Mas Endan ya. Mas Endan ini juga istiqomah ya, Alhamdulillah ya. Mas Sabarsa juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku love-nya 3 kali. Semoga semakin subur. Mas Sabarsa ya, mudah-mudahan semakin sehat gitu Mas Sabarsa. Makanya dibebasin Mas Sabarsa. Tinggal tunggu Pak Bahrudin ya. Mana nih Pak Bahrudin nih, belum kelihatan nih, Masya Allah. Mbak Uti Tanaya juga sudah hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Yai, Alhamdulillah bisa live ya.
Bisa live Mbak Uti, terima kasih Mbak Uti. Walaupun Mbak Uti nggak hadir, yang lainnya bisa hadir. Masya Allah. Terima kasih Mbak Uti, mudah-mudahan Mbak Uti selalu diberikan rizki yang barokah. Begitu Mbak Uti ya, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Uti ya. Kemarin Mbak Uti habis jalan-jalan dengan anak-anaknya, katanya ya Allah seneng banget Mbak Uti. Terima kasih Mbak Uti sudah keterima sama yang berhak. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan keberkahan. Begitu Mbak Uti ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kapan-kapan Mbak Uti bisa silaturahmi ya, Masya Allah. Pak Muhammad, Kang kata Kang Akung, sehat selalu Pak Bapakku. Masya Allah. Pak Muhammad didoain Pak Muhammad sama Kang Akung, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Kemudian Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan sepertinya nih. Nah, sehat selalu nih Pak Hadi nih. Pak Hadi ini lagi gendong anak kayaknya nih. Masya Allah, sibuk. Mbak Ella Niawa, sehat selalu Mbak Ella ya. Masya Allah Mbak Ella. Ternyata Mbak Ella pintar berpantun. Pak Ai Nurdin juga sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ai. Pak Ai Nurdin, ya, beliau juga ini istiqomah nih beliau. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Ai. Pak Muhammad, alhamdulillah Kang Akung. Masya Allah. Saya jadi seneng ya. Masya Allah punya saudara-saudara yang saling sapa. Masya Allah. Nauk Muzna sampai Wanala. Wanala ya. Ya. Insya Allah saya ingat. Mbak Uti Tanaya, amin. Terima kasih ya doanya. Terima kasih kembali Mbak Uti. Mbak Uti yang selalu baik. Yang selalu ingat, Masya Allah. Sampai ingetin saya kemarin live ya. Kemarin tadinya mau dicoba, ternyata belum lancar Mbak Uti ya. Alhamdulillah hari ini bisa. Bisa normal lagi. Pak Ainurdin, amin. Terima kasih doanya Pak Yai. Sama-sama Pak Ainurdin. Ya, kemudian Pak Ainurdin sehat selalu, berkah rizkinya, dan berkah umurnya gitu. Kemudian Kang Jujun, ayo Kang Jujun. Nah, sepertinya mau gabung ya. Mudah-mudahan nih Kang Jujun bisa bergabung. Yuk kita awali dengan sholawat. Sudah jam 7.35 ya, kita mulai. Sambil nunggu teman-teman kita yang belum hadir, mungkin belum tahu hari ini bisa live ya. Mbak Elaniawa, halaman berapa Pak Yai? Halamannya kalau di saya 84. Ya, yang dilihat makolahnya masih makolah kedua. Mbak Ella, makolah kedua ya. Babnya ke-10. Afen, Mas Afen, alhamdulillah sudah bergabung ya. Mas Afen mudah-mudahan istiqomah. Pak Adi Waluyo, assalamualaikum Yai, hadir, alhamdulillah bisa live lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Hadi Waluyo. Pak Onot, terima kasih. Pak Inurdin, terima kasih, semoga berkah. Pak Afeng sub 7 kali apa itu? Pak Afeng, terima kasih Pak Afeng, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Afeng ya, saya panggilnya Pak Afeng. Ayo kita mulai, kita awali dengan doa. Bu Mimi, terima kasih, semoga berkah selalu. Pak Saripudin Udin, ini baru kelihatan nih Pak Saripudin, kemana aja nih Pak Saripudin, sepertinya sibuk ya Pak ya. Dan kesibukannya yang penuh dengan keberkahan ya. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin, masa Barsa, belum kelihatan nih masa Barsa. Pak Saripudin, amin. Terima kasih nih Pak Saripudin sudah gabung lagi. Yuk kita awali dengan doa dulu ya, yang diawali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pak Afeng, kitabnya Nasoihul Ibad. Pak Afeng, makalah kedua dari bab ke-10. Bu Uun juga sudah hadir nih, sang ciriwis kita nih. Bu Uun hadir, alhamdulillah sehat Bu Uun. Bunda Akfa juga sudah kelihatan nih, mudah-mudahan bisa masuk segera. Oke, siap ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sehat Pak Guru. Alhamdulillah Bu. Nah, inilah beliau. Sang dermawan kita Pak Haji Mamat Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji. Kemarin terima kasih atas kirimannya Pak Haji. Masya Allah. Saya nggak bisa ketemu kemarin ya. Alhamdulillah sudah dipasang Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji berkah. Membawa dari tempat Pak Karim sampai ke Purwakarta ya. Dari Tangerang ke Purwakarta. Luar biasa. Mudah-mudahan berkah mobilnya. Terima kasih Pak Haji Muhammad Cang Dermawan kita. Kemudian Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Mangga. Pak Haji Muhammad Amin. Pak Abdul Hamid sehat Pak Abdul Hamid ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Abdul Hamid. Bunda Akbar juga sudah hadir. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz baru hadir lagi, kemarin-kemarin sibuk antar anak sekolah. Ya begitulah Ibu. Bunda yang baik itu bisa ngantar anaknya ke sekolah ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah sehat selalu Azhar Abdullah ya. Kemudian Mas Imam Nawawi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Imam sehat selalu Mas Imam ya. Alhamdulillah hari ini bisa live Mas Imam. Ya kita mulai ya. Berarti sekarang awaluha begitu nak musnah ya. Smoky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Smoky sehat selalu dan rajin ikut live ini ya. Mudah-mudahan amin. Pak Abdul Hamid, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Azhar Abdullah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini beliau juga Pak Hamid 60 hadir. Assalamualaikum jami'an. Jempol sehat, mohon bergabung. Siap Pak Hamid. Sehat Pak Hamid ya. Sehat selalu nih Pak Hamid ya. Masya Allah. Ustadz Azhari sudah nunggu dari tadi. Mudah-mudahan Ustadz Rosmat juga hari ini bisa hadir ya. Kemudian Pak Angah juga mudah-mudahan bisa hadir nih. Lama nih kita juga nggak jumpa Pak Angah. Pak Hamid 60 sehat. Alhamdulillah. Mbak Urip, Pak Urip berkah. Ya terima kasih Pak Urip. Mas Imam kemarin enggak hadir Pak Yai soalnya ada urusan. Oh iya enggak apa-apa Mas Imam. Kebetulan kemarin tidak live juga kita ya. Karena live-nya belum aktif ya baru hari ini ya. Alhamdulillah. Bu Mimi terima kasih, Pak Muhammad juga terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Awwaluha. Jadi kemarin itu ceritanya ada 10 rizki. Begitu kan ya? 10 rizki yang Allah berikan kepada hamba. Ketika 10 itu ada pada diri hamba, maka hamba itu akan selamat dari segala bencana. Itu kan? Ya, satu. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi setara ya, derajatnya dengan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kemudian yang ketiga, dia akan memperoleh derajat muttaqin. Nah, itu. Mana yang 10 itu? Nah, kita mulai rinci ini. Awwaluha. Oke, siap-siap ya. Jadi yang pertama, rizki apa yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Sehingga seorang hamba itu akan selamat dari bencana-bencana. Kemudian akan setara kedudukannya dengan para muqarrabin minallah. Kemudian yang ketiganya dia akan memperoleh derajat muttaqin. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Allahumma amin ya. Yang pertama adalah awwaluha. Nah, ini awwaluha. Awwalu mubtada yang dirofakan dengan dhamma. Wa huwa mudhof. Ha domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Kang Dedi Rustandi kemana aja nih Kang Dedi? Masya Allah, sepertinya sudah melupakan daku. Amin kata Kang Dedi. Masya Allah, kemana aja nih? Kayaknya semakin sibuk, semakin hari semakin sibuk ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini sempat ngaji ya. Mudah-mudahan selalu diistimewakan waktunya nih Kang Dedi ya untuk bisa ngaji. Subhanallah. Sehat selalu Kang Dedi ya. Oke.
Jadi awalu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ayah pengersa selalu ikuti. Ah, iya gitu. Kok nggak disapa sama saya? Masya Allah Kang Deddy. Mohon maaf ya kalau kelewat berarti ya. Masya Allah. Time Isbar juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hampura telat. Akan saya setrap nih biar maju ke depan, kakinya diangkat satu gitu ya Kang Dendo ya. Telat terus nih beberapa hari ini nih Kang Dendo ya, Masya Allah. Slawi Channel masih ada nggak nih? Slawi Channel. Kang Dendo sampai ketawa. Siap. Perintah, Masya Allah. Ayolah di depan nah. Kakinya angkat satu nih, telat terus nih Time Isbar nih. Biar Kang Akung yang ngasih bandul apa gitu, Kang Akung di depannya. Pak Supri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Supri ya, Masya Allah. Kang Akung tangannya ke kuping. Oh, iya betul. Biarin lah tangannya suruh ke kuping. Kang Deddy Rustandi kadang sok sedih karena pangersa nyapa. Masya Allah. Ya itu mungkin kelewat Kang Deddy ya. Minta maaf nih Kang Deddy ya. Kalau kelihatan di mata saya pasti saya sapa begitu Kang Deddy. Cuman kadang-kadang mungkin terlalu cepat ya. Nah betul. Minta maaf Kang Deddy ya kalau hadir tidak saya sapa. Saya tetap peduli. Time Isbar asal jangan dua-duanya Ustadz. Saya mesti puasa beraja mukti dulu. Oh, Masya Allah. Siap nanti ngapung. Gak usah puasa ya. Kang Akung Time Isbar ketawa. Pak Ainurdin Time Isbar juga ketawa. Pak Ainurdin juga ketawa. Cep Kiki juga hadir. Alhamdulillah nih. Assalamualaikum Kang Ustadz Wilujeng Enjing. Alhamdulillah. Sehat Cep Kiki ya. Slawi Channel mana nih? Slawi Channel. Pak Rofi mana nih Pak Rofi? Pak Barudin mana nih Pak Barudin? Kok nggak kelihatan nih beliau nih? Kayaknya sibuk nih. Masya Allah. Sehat selalu Cep Kiki ya. Samulihna Cep. Pak Rofi ada Yai. Siap. Kirain kemana gitu. Cep Kiki alhamdulillah Kang Ustadz. Samulihna Kang Ustadz. Sehat alhamdulillah. Saya pikir mudah-mudahan sehat selalu ya. Mana nih Pak Bahrudin nih? Mana nih? Mbak Ayu Musrifah mana nih Mbak Ayu? Masya Allah. Masa Barsa. Pak Bahrudin sudah kami hubungi. Belum nyambung ya? Berarti masih sibuk beliau. Oke siap. Kita mulai ya. Jadi awalu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka depannya dibaca khobar. Sidqun. Itu khobarnya. Mas Naufal Alaidrus. Ya, Mas Naufal Alaidrus. Mertapura Kalimantan Selatan hadir. Masya Allah. Mertapura ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Naufal ya. Pak Naufal Alaidrus. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Naufal. Mudah-mudahan hadir terus di pengajian ini ya. Oke. Jadi sidqun adalah khobar. Pak Teguh juga hadir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hadir. Masya Allah. Saya selalu Pak Teguh ya. Masya Allah. Kemarin saya minta maaf Pak Teguh. Karena sudah nyaman, aman. Akhirnya saya berani sendiri. Begitu Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Mas Naufal. Amin. Siap. Lanjut ya. Jadi sidkun adalah khobar yang dirofakan dengan domah. Maka depannya dibaca naat. Pak Teguh nggak apa-apa Ustadz. Siap. Kemudian apa ini? Alim Syekh. Aduh depannya nggak jelas nih. Ya. Mas Alam Syekh apa Alim? Alam ya. Assalamualaikum Pak Yahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nyapa saya salah benerin Pak Alam ya. Jadi daimun adalah naat ya, naat. Jadi dua isim yang sama, maka isim yang kedua sebagai naat. Nah, begitu. Al-Karim tanaman, Masya Allah Al-Karim juga hadir alhamdulillah ya. Mertapura jauh hadir bagaimana
yang kita dekat. Martapura aja hadir, gitu maksudnya. Bagaimana kita yang dekat, subhanallah. Al-Karim, terima kasih banyak Al-Karim. Tanamannya sudah ditanam ya, mudah-mudahan berkah selalu. Terima kasih Al-Karim. Hening juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alam Syekh. Waduh, kelewat. Terima kasih Mas Alam. Kemudian di depan ada ma'ahu. Ma'a ini zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Maka hu-nya sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Al-Karim Tanaman, terima kasih sama-sama Pak Yai. Siap. Pak Supri hadir nggak ya Pak Supri? Perasaan tadi ada Pak Supri itu. Udah saya sapa belum nih beliau nih. Jadi ma'az zorof zaman. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ma'ahu sebagai khobar muqaddam. Begitu Kang Dendo. Jadi zorof itu bisa menjadi khobar muqaddam sama dengan jer majrur. Ya, maka depannya dibaca mubtada muakhir, qalbun. Nah, begitu. Qalbun ya. Oke. Jalur langit ngalugot Yai sok emut nuju ngi'rob. Masyaallah. Siap jalur langit, mudah-mudahan mengingatkan kembali ya. Jadi qalbunya mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin, maka depannya dibaca naat. Qoniun. Nah, itu jadi qoniun, dua isim yang sama dalam rofaknya, sama di dalam tidak pakai al, ya. Nah itu, maka dia disebut naat. Pak Urip Berkah, assalamualaikum Ustaz. Muara Bungo hadir, siap Muara Bungo ya. Pak Urip, mudah-mudahan istiqomah Pak Urip. Kemudian siapa nih? Aisyah Dewi, ya Allah, assalamualaikum Yai, lama tidak menyimak ngajinya. Aduh, kemana nih Mbak Aisyah nih? Saya lama nggak sapa-sapa nih, ya Allah. Assalamualaikum Yai, lama tidak menyimak ngajinya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya bisa nyimak terus nih Mbak Aisyah ya. Mudah-mudahan Mbak Aisyah selalu istiqomah dan sehat selalu Mbak Aisyah. Nah inilah rizki yang pertama yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga seorang hamba itu akan terhindar dari malapetaka, kemudian akan memperoleh derajat muqarrabin dan akan memperoleh derajat muttaqin. Jadi yang pertama adalah sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Masya Allah. Pak Mulyana, terima kasih Pak Mulyana. Sidqun itu biasa diartikan jujur ya. Jujur atau kekukuhan hati. Boleh begitu Pak Haji. Kekukuhan hati atau jujur. Mas Ari Kempes, nembe mampir Yai, mangga. Mas Ari Kempes. Ya, dan sehat selalu Mas Ari ya. Alhamdulillah ini Mas Ari ini istiqomah nih. Jadi sidqun boleh diartikan jujur, boleh juga kekukuhan hati. Itu. Daimun yang langgeng. Nah, begitu. Ma'ahu menyertainya, begitu. Terdapat qalbun qani'un, ya, terdapat hati yang tenang. Nah, ini. Jadi kejujuran yang abadi, kejujuran yang langgeng, yang menyertainya terdapat ketenangan atau terdapat hati yang tenang adalah sebuah rizki yang Allah berikan kepada seseorang, sehingga seseorang itu akan memperoleh derajat yang dikategorikan dengan muqarrabin dan derajat yang diperoleh oleh orang-orang yang muttaqin dan juga terlepas dari segala mara bencana. Ya, makanya kita ketika diberikan anugerah oleh Allah sebuah kejujuran yang tetap, kejujuran yang abadi, yang di dalamnya terdapat hati yang tenang, itu adalah sebuah rizki yang akan mengangkat dirinya mencapai derajat muqarrabin dan muttaqin serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Subhanallah. Ya, makanya jujur adalah
politik yang utama. Nah, begitu ya. Oke, siap. Sekarang apa yang dimaksud dengan koni di sini? Ya, Mbak Uti Tanaya, terima kasih. Pak Aden, membahas tentang apa nih, Yai? Tentang akhlak. Ya, kalau nasoihul ibad itu tentang akhlak, Pak. Ya, yang kebetulan kali ini akan kita bahas tentang 10 rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika seorang hamba itu mendapatkannya, maka akan dijauhkan dari mara bahaya, satu. Yang kemudian yang kedua akan mencapai derajat muqarrabin. Dan yang ketiganya akan memperoleh derajat muttaqin. Gitu Pak Aden. Ya, mudah-mudahan Pak Aden tidak meninggalkannya sebelum selesai. Masya Allah. Luar biasa ya Pak Aden ya. Lanjut ya. Mana nih Bu Maesaro An-Naja, mana nih? Pak Aden, terima kasih ya, siap. Masya Allah. Memaksa Pak Aden ya. Pasal enggak Pak Aden ya. Kita nyantai aja gitu ya. Mudah-mudahan cocok, diteruskan sampai selesai begitu kan Pak Aden. Mbak Ella Badri telat Ustadz. Aduh, dari mana nih Mbak Ella nih? Mas udah sehat nih Mbak Ella. Kemudian Mahfudzoh Cipinang hadir. Alhamdulillah Mahfudzoh ya. Sehat selalu Mahfudzoh. Mbak Aisyah, Masya Allah selalu adem mendengar kajian Nasul Ibad. Masya Allah, begitulah ya Mbak Aisyah ya. Mudah-mudahan kita diberikan keademan di dalam hatinya. Begitu Mbak Ella ya. Kemudian Mbak Aisyah, sehat selalu nih. Mbak Ella nih baru hadir nih. Yuk lanjut ya. Jadi apa yang dimaksud dengan qalbun qani'un? Nah begitu ya. Jadi yang pertama adalah rizkinya itu berupa kejujuran yang abadi. Kenapa disebut yang abadi? Gitu Kang Dendo. Walaupun segepok uang datang Kang Akung, untuk tidak jujur, dia tetap tidak memilih uang yang segepok itu. Tetap dia mempertahankan kejujuran. Itu yang disebut sidqun daimun. Yang di dalamnya atau yang menyertainya terdapat qalbun qani'un, terdapat hati yang tenang. Jadi dia tidak terpancing oleh gepokan duit yang begitu menggiurkan. Padahal dirinya sedang susah misalnya, sedang membutuhkannya, tapi dia qalbun qani'un. Ini luar biasa ini. Ya, zaman sekarang Masya Allah berita-berita banyak tentang korupsi ya kan. Nah itu dia, mudah-mudahan kita tidak terpikat sedikit pun. Sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un ya. Walaupun di depan mata kita banyak kebutuhan yang harus kita tutupi, lalu kita untuk mengeluarkan sesuatu yang sifatnya di luar, ya, artinya tidak jujur, maka kita tetap memilih kejujuran. Itulah sidqun daimun. Dan ternyata itu adalah sebuah rizki. Ya, yang seseorang tidak akan mendapatkannya kalau tidak akan mendapatkan malapetaka. Itu kaitannya. Jadi kalau orang yang tidak jujur, malapetaka itu akan menghampirinya. Makanya sidqun daimun itu adalah akan mengangkat dirinya. Yang pertama, lepasnya segala macam bencana. Yang kedua, dia akan disetarakan, mempunyai kedudukan dengan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Dan yang ketiganya adalah dia memperoleh derajat muttaqin. Orang-orang yang sudah mampu meninggalkan. Ya. Kemarin, alladzina taraku syahawatin nafsi wajtanabul munhiyat. Ingat yang kemarin ya. Itu. Jadi, itu rizki yang pertama itu. Kejujuran yang abadi. Ya. Masya Allah Kang Dendo. Jam tangan aja yang 11 miliar. Kalau dibangun masjid bisa dapat banyak ya. Masya Allah. Nah begitulah. Mbak Ella Badri, pandai bersyukur, insya Allah tidak akan mengambil rezeki yang haram. Subhanallah. Nah itu Mbak Ella ya. Al-Karim Tanaman, Kang Dendo, yuk kita minta. Kita minta buat masjid. Janganlah ya. Insya Allah umat akan bisa membangun masjid dengan rizki yang halalan, thayyiban, begitu Al-Karim. Mending seperti Mbak Uti ya, buka celengan, kemudian bangun masjid, sumbang masjid, subhanallah ya, Masya Allah.
Pak Bahrudin mana nih, Pak Bahrudin nih, belum kelihatan nih, Masya Allah. Itu ya. Jadi ternyata sidkun daimun adalah rizki yang pertama. Ustaz Azhari, kejujuran itu adalah rizki. Masya Allah. Rizki. Ada orang yang tidak diberikan itu. Dan apa akibatnya? Malapetaka akan menghampirinya. Makanya di sini disebutkan 3 hal yang akan diperoleh orang yang mendapatkan rizki yang 10 itu. Teh Mimin juga sudah bergabung nih, Masya Allah. Teh Mimin. Luar biasa nih. Gimana Teh? Masya Allah. Tuh Mbak Uti, celengan 1000-an Yai. Insya Allah halalnya terasa Mbak Uti. Bu Maisarah aja juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Al-Karim Tanaman. Nok Muzna siap. Masya Allah. Begitu ya. Pak Dewa juga hadir. Terima kasih Pak Dewa. Mudah-mudahan Pak Dewa sehat selalu. Begitu. Mbak Ella Badri. Kalau hasil jarahan kira-kira boleh dibikin masjid Ustadz. Masya Allah. Kalau kalimatnya seperti itu, monggolah disimak baik-baik ya. Semuanya sudah paham. Begitu Mbak Ella. Masya Allah. Yuk lanjut. Jadi sidkun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Ternyata ini adalah rizki yang pertama yang Allah beri kepada seseorang untuk terhindar dari malapetaka dan akan dimasukkan oleh Allah dengan kelompok muqarrabin dan akan memperoleh derajat muttaqin ya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya. Qalbun qani'un. Apa yang dimaksud dengan qani'un? Nah, di sini ada ai. Nah, kira-kira apa nih bacanya depannya nih? Ayo, boleh di PR-kan. Nah, kira-kira apa bacanya nih? Pak Muhammad Amin, Masya Allah. Rodin, oke. Living Legend, Masya Allah. Slawi Channel mana nih? Slawi Channel nih. Oke, kita coba lihat di sorotnya itu halaman 7 ya. Boleh lihat halaman 7. Di halaman 7 di situ ada saro. Nah, di sini ada saro ya. Ada saro Yasri siroyatun masron sarin. Ini sarin ya. Oke. Ada lagi berikutnya. Bentar. Ya, udah berarti saya nulisnya cuma 1 ya. Ini yang lebih tepatnya ini ya. Rodiya yarodo. Ridon marodotun rodin. Nah ini masuk isim fa'ilnya, ada di halaman 8. Nah ini fi'il madinya adalah rodiya. Maka ketemu isim fa'ilnya adalah rodin. Berarti rodin ini isim yang jar bisa, nasab bisa, rofa bisa. Gitu. Tetap rodin, tidak terjadi rodon atau rodun. Jadi dibacanya rodin, begitu Kang Akung, ya Mas Sabarsa ya. Jadi ini rodin. Jadi rodin adalah bisa isim yang jer, bisa isim yang rofa, bisa isim yang nasab, gitu. Pak Aden, ini buku sorop. Nah ini buku sorop dari metode saya, gitu. Ini metode Al-Iqlan. Ini cara mudah memahami sorop. Ya gitu Pak Aden. Jadi kita lihat sorobnya lebih mudah ya dengan cara seperti ini. Oke, jadi maka ini dibacanya adalah rodin. Mana tadi? Nah ini. Alfan, assalamualaikum Ustadz. Izin gabung Pak ya. Oh iya siap Mas Alfan ya. Oke. Pak Aden kalau mau pesen bagaimana ya? Boleh, tinggal hubungi admin. Pesen di situ. Insya Allah saya kirim begitu. Abah Oji juga hadir. Assalamualaikum Ustaz. Maaf telat. Abah ini dari mana nih Abah nih? Sehat selalu ya Abah ya.
Pak Urip berkah, terima kasih Pak Urip, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Dewa juga terima kasih, semoga barokah ya. Mas Supri mana nih? Pak Supri mana nih Pak Supri? Ya. Jadi koniun adalah rodin. Apa itu rodin? Menerima, yang menerima. Bilqis mati, dengan pembagian dari Allah. Oh Pak Supri sudah hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Supri ya, Masya Allah. Masya Allah, siap Pak Supri. Apa nih Kang Dendo nih? Bah, saya udah pegang cabenya. Lihat dulu Abah Oji bawa gorengan. Enggak Kang Dendo, cabenya udah dipegang. Mana dia Abah Oji enggak bawa gorengan, malah bawanya itu apa? Bawanya kacang goreng. Aduh, kacang goreng dengan cengek tuh nggak cocok. Kang Akung, Abah Oji bawa ketan. Kalau ketan masih bisa masuk lah ya. Oke, lanjut. Mauti 6, mudah-mudahan bisa bergabung. Pak Mus juga sudah hadir nih. Assalamualaikum, hadir ya, alhamdulillah. Abah Oji bawa cabai juga. Kok bisa draw? Masya Allah. Kirain dikresek tuh gorengan, tahu-taunya cabai semua. Cengek semua, Masya Allah. Terus gimana nih Kang Dendo? Masa lomba makan cengek? Lanjut. Ya. Jadi kolbun koniun maknanya rodin. Rodin itu ridho bil kismati, terhadap pembagian Allah, kismah. Jadi dia sidkun, jujur, daimun, yang tetap atau jujur yang selamanya, apapun kondisinya. Ma'ahu, bersamanya, maksudnya bersama kejujuran itu terdapat kolbun koniun, hati yang menerima. Rodin bil kismati itu maksudnya. Jadi hatinya menerima gitu. Menerima dengan pembagian Allah. Luar biasa ini. Susah ya. Menerima itu kalau yang cocok gampang. Ketika tidak cocok bisa enggak kita terima. Itu. Dan itu adalah suatu rizki. Sidkun daimun ma'ahu kolbun koniun. Bisa enggak kita tetap jujur? Ya. Tadi apa? Kekokohan hati. Ya. Kekokohan hati. Dia selalu di dalam hatinya itu rodin, koniun, menerima dengan pembagian Allah. Makanya kita belajar merasa dipantesin oleh Allah. Karena Allah itu Al-Hakim. Jadi kita belajar dipantesin oleh Allah. Begitu ya. Nah, begitu Teh Mimin. Gimana Teh, sehat Teh Mimin? Ya. Makanya di sini rinciannya adalah, nah ini rinciannya. Ya. Seseorang itu bisa menerima pemberian Allah, rodin bil kismati, maka muncul tandanya. Muncul tandanya. Fasidkul lisani. Fasidkul lisani. Nah itu, fa-nya masih atop. Sidku mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Al-lisani mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Ya. Jadi sidkul lisani. Jadi jujur lisannya. Dan ternyata jujur lisan itu awwalu. Nah, kenapa dibaca awwalu? Ini menjadi khobar dari sidkul lisani. Awwalu, khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. As-sa'adati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi jujur lisannya begitu ya. Jadi kalau idofa itu boleh diartikannya. Jujur lisannya adalah awal kebahagiaan. Ya, awal kebahagiaan. Coba, kenapa seseorang itu menjadi miskin? Nah ini nih, ini menarik nih Kang Lendo, Kang Agung, Mas Sabarsa ya.
Pak Haji Mamat, gitu. Kemudian Teh Mimin, ya. Kemudian Bu Maimunah, Pak Rofi, gitu. Pak Supri, Abah Oji. Gitu. Jadi ternyata ada 4 sumber kemiskinan dalam diri. Ternyata yang pertama adalah dari mulut. Dari mulut. Makanya sidqul lisani awalus sa'adah. Gitu Mbak Uti Tanah ya. Jadi yang pertama adalah dari mulut. Jadi sumber kemiskinan diri kita menjadi miskin, yang pertama adalah dari mulut. Kenapa dari mulut? Mulutnya hanya bisa mengeluh dan selalu tidak puas. Itu mulut yang pertama. Baru yang kedua dari tangan. Dari tangan. Kenapa disebut dari tangan? Tangannya hanya bisa menerima. Tidak suka memberi. Dia hanya bisa menerima, tapi tidak suka memberi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari mata. Dari mata. Kenapa dari mata? Matanya itu hanya melihat kebaikan dirinya sendiri. Gitu Kang Dendo. Dan berat untuk melihat kebaikan orang lain. Itu yang menyebab diri menjadi miskin. Jadi yang ketiga dari matanya. Jadi matanya hanya melihat kebaikan diri sendiri gitu. Dan dia tidak mau melihat kebaikan orang lain. Kemudian yang keempatnya dari hati. Gitu. Hatinya tidak bisa melihat orang lain senang. Begitu Kang Dendo. Selalu dihantui dengan rasa dengki atau iri. Begitu, subhanallah. Itu 4 sumber kemiskinan dalam diri. Jadi jangan pernah memimpikan kaya kalau 4 itu ada pada dirinya. Ya, begitu Mbak Ella. Mbak Ella Niawa, Mbak Ella Badri gitu ya. Jadi jangan berharap diri akan menjadi kaya ketika yang 4 itu ada pada dirinya. Makanya di sini disebut lisan itu yang pertama, sidqul lisani awwalus sa'adah. Ya. Kejujuran lisan adalah awal kebahagiaan. Nah, begitu ya. Jadi 4 sumber kemiskinan diri, yang pertama adalah dari mulut. Jadi mulutnya hanya bisa mengeluh dan selalu tidak puas. Tidak puas, jadi selalu ngomong yang tidak enak. Dan yang kedua dari tangan. Dari tangan. Tangannya hanya bisa menerima, tidak suka memberi. Kemudian yang ketiganya adalah dari mata. Matanya hanya bisa melihat kebaikan diri sendiri. Tapi dia tidak mau melihat kebaikan orang lain. Malah dia selalu mencibir, begitu. Luar biasa Teh Mimin. Kemudian yang keempatnya adalah dari hati. Ya. Hatinya tidak bisa melihat orang lain senang. Selalu dihantui oleh rasa dengki. Begitu. Mbak Aisyah Dewi, Masya Allah luar biasa. Begitu Mbak Aisyah ya. Kemudian Pak Farid kitab Bapak Ustadz, kitabnya Nasoihul Ibad. Begitu. Al-Karim Tanaman. Itu Al-Karim ya. Mudah-mudahan Al-Karim bisa paham. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ternyata sidqul lisani awalus sa'adah. Kejujuran lisan adalah awal kebahagiaan. Masya Allah, orang kalau lisannya sudah tidak jujur, awal kerusakan, begitu Kang Dendo. Teh Mimin, pantas saya miskin ya. Tuh ayo, awas nih tidak bersyukur, ayo, awas, ayo. Ayo, awas itu ya. Yang pertama itu dari mulut loh ya. Harus alhamdulillah segini saya udah cukup, begitu. Itu namanya mulut ya. Jadi alhamdulillah segini aja saya udah cukup, malah berlebih, begitu.
itu. Sehingga kalau berdoa tidak akan terjadi ya Allah tambahkan, ya Allah lancarkan. Tidak begitu. Ya. Pak Eko Store, bab berapa nih Yai? Babnya ke-10, makalah kedua. Temimin, lah kan muhasabah diri Yai. Oh iya, kalau muhasabah beda lagi. Ya. Oke, Pak Farid sepertinya miskin semua Ustadz. Masya Allah. Temimin, terima kasih nasihatnya Yai. Mbak Ilaniawa, Masya Allah. Iya. Bunda apa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Al-Karim Tanaman, subhanallah saya masih banyak salah. Itu ya, Masya Allah. Begitu ya. Ingat itu 4 hal ya yang menyebabkan sumber kemiskinan diri ya, Masya Allah. Sehingga muncul dari mulutnya itu kata-kata yang kurang baik. Ya, makanya di sini kenapa disebutnya hati, qalbun qani'un. Ya, ma'ahu qalbun qani'un, yang disertai terdapat hatinya yang tenang. Tenang yang dimaksud adalah radin bil qismati. Nah, begitu. Dia menerima terhadap pembagian. Munadi akhirah baru bergabung ternyata, Masya Allah. Sehat Bu Hajani, Masya Allah. Terima kasih kehadiran kemarin, Masya Allah. Mbak Malia rumah pisan, Masya Allah Mbak Malia. Padi Waluyo alhamdulillah, Masya Allah. Syukur di dalam, aduh kelewat. Tapi kalau ada nasihat terapkan ke diri, jangan-jangan aku bener semua, astagfirullah. Oh begitu teh, Masya Allah luar biasa nih, tembus. Mbak Eti Surya 71 juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah. Ala kulli hal, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Uti ya. Mbak Eti. Pak Farid, paling berat menjaga mulut Ustadz. Mengajak miskin terus. Oh gitu ya. Tapi jika sudah sidku daim, apa nih? Tapi masih miskin. Apa tuh? Aduh, udah separuh tulisannya nih. Oke, Al-Karim. Cocok Cek Ustazah, Masya Allah. Kang Abdul Papua juga sudah hadir. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Masya Allah. Oke, Temimin menyapa Al-Karim ya. Tem Isfer. Jika sudah sidekun daimun, tapi masih miskin, Ustadz, berarti belum sidekun. Belum sidkun daimun. Orang kalau sidkun daimun, itu awal dari kebahagiaan. Itu konsepnya. Itu rumusnya, itu hukumnya. Jadi tidak meleset, ya. Berarti dalam diri kita masih tidak jujur di dalam lisannya. Muna di akhir alhamdulillah sehat Ustaz, sama-sama Ustaz, Masya Allah. Ahmad Fudail, alhamdulillah beliau hadir juga ya. Gitu nih Bu Haji, Masya Allah. Bu Haji ini tidak tahu tadi rame banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih nanti diputar ulang ya Bu Haji di YouTube-nya insya Allah. Pak Kadoy juga hadir. Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Kadoy ya. Masya Allah. Pak Muhammad, Pak Ahmad Fudair, terima kasih Ustadz sapaannya. Masya Allah. Hatiga Garden. Oh, Hatiga Garden. Kita Bapak Ustadz. Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad. Bab ke-10, makalah kedua. Munadi akhirah siap insya Allah Ustaz. Bu Hajah ini luar biasa nih. Pak Haji Muhammad kalau menyapa munadi akhirah itu lekoh. Tahu lekoh ya? Fasih gitu. Ya Pak Haji ya. Munadi akhirah. Luar biasa nih Pak Haji Muhammad nih kalau menyapa munadi akhirah itu. Masya Allah. Munadi akhirah, insyaallah. Tadi walau yang masih banyak yang salah apa nih memaknai kaya yang dimaksud Yai. Oh gitu ya Pak Hadi ya. Siap. Munadi akhirah sampai ketawa Mbak Ella Badri. Apa nih? Jadi tafakur, siapa nih tadi yang bilang? Jadi tafakur. Ayo lanjut ya. Luar biasa ini, Masya Allah. Pak Haji mana nih Pak Haji Mamat nih? Kok nggak ini nih komentar nih Pak Haji nih.
Pak Farid Ustadz, YouTube-nya ada YouTube-nya Pak Farid, MT Bariz. Nah, jadi kajian sekarang itu nanti di-upload begitu. Pak Farid, mudah-mudahan Pak Farid bisa hadir menyimak gitu ya. Kang Akung. Pak Haji Mamat, Pak, apa nih? Panggilan yang sejuk. Oh gitu, siap. Begitu ya Pak Haji. Makanya Pak Haji fasih itu kalau panggilnya. Saudari Pak Haji, semoga selamat. Semoga sehat. Masya Allah. Nah ini MT Baris, YouTube-nya Pak Farid ya. Boleh dicatat YouTube-nya MT Baris. Ya ini. Ya mudah-mudahan bisa subscribe. Begitu kan ya. Oke lanjut ya. Jadi tadi qalbun qani'un. Jadi yang pertama, rizki yang pertama yang Allah beri adalah sidkun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Subhanallah, ini luar biasa ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Baiklah nyawa, lisan yang gak sidik bikin ekonomi sulit. Masya Allah. Begitu Mbak Ella. Bener Mbak Ella nyawa ya. Mbak Ella Badri, sidku daimun artinya Pak Ustadz, sidkun itu kejujuran atau kekokohan hati gitu Mbak Ella. Daimun yang abadi atau yang tetap gitu. Jadi kejujuran yang tetap. Kadang orang jujur itu tergantung situasi. Nah itu berarti tidak daimun. Itu kalau lagi banyak jujur, kalau lagi kurang nggak jujur. Nah itu namanya bukan sidkun daimun. Kenapa? Karena sidkun daimun itu ma'ahu, menyertainya. Apa itu? Qalbun qani'un. Terdapat qalbun qani'un, hati yang tenang. Orang kalau tenang itu tidak akan terpengaruh sesuatu yang buruk begitu. Ya, Masya Allah. Kata Bu Un juga bener anu langgeng. Ya, makanya di sini dalam tafsirnya qani'un adalah rodin, yang menerima bil kismati terhadap pembagian dari Allah. Ya, ketika kita dibagikan oleh Allah sesuatu yang cocok, dia bisa bersyukur. Sesuatu yang tidak cocok bisa bersabar. Itu namanya rodin, ridho, tenang gitu ya. Makanya di sini ditandai dengan sidqul lisan, kejujuran lisan, awalus sa'adati, awal dari kebahagiaan. Jadi seseorang ketika ingin bahagia, pertama kali yang dilakukan adalah sidqul lisan, jujurnya lisan. Ya, makanya tadi 4 sumber kemiskinan dalam diri. Yang pertama dari mulut, yang kedua dari tangan, yang ketiga dari mata, dan yang keempat dari hati. Ya, tadi sudah dirinci. Yang belum tahu boleh lihat YouTube-nya ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih difahamkan oleh Allah. At-Tahari Sunan Edi, kejujuran yang langgeng, gak plin-plan kemakan zaman. Masya Allah, luar biasa nih At-Tahari ya. Betul At-Tahari ya. Pak Muhammad, iya Ustadz, Rodin, Masya Allah, bunda apa? Tapi apa boleh Pak Ustadz bohong demi kebaikan? Waduh. Ada nggak ya bohong demi kebaikan ya, Masya Allah. Coba nanti kasih penjelasan sama Kang Dendo ya. Masya Allah. Kebohongan demi kebaikan. Duitnya masih banyak begitu kan, terus ditanya suami gitu, mah duitnya udah habis. Udah. Itu termasuk demi kebaikan bukan nih Kang Dendo. Makanya Kang Dendo, waduh. Suaminya nanya, mah duitnya udah habis padahal masih banyak gitu. Terus kata istrinya, udah. Gitu, karena suaminya pelit gitu. Teh Mimin wah bongkar rahasia katanya. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Ya Masya Allah. Dalil yang populer ya. Masya Allah. Semuanya ada di hati kita. Ya.
Makanya ciri kejujuran adalah ketenangan hati. Begitu. Orang yang jujur hatinya tenang. Banyak orang mengatakan kejujuran ada jalannya sendiri. Kebenaran ada jalannya sendiri. Nah begitu kan. Nah, selagi ngetop itu. Di TikTok berkeliaran itu kan. Kebenaran ada jalannya sendiri. Begitu ya Kang Deblo ya. Pak Muhammad, jamnya ada. Udah. Kan Pak Muhammad tahu sih. Masalah Pak Refri bener gitu Ustadz ya. Bener begitu Pak Refri ya. Mudah-mudahan Pak Refri istiqomah ya. Masya Allah. Ayo lanjut. Ya gitu Muna Diakhira ya. Mudah-mudahan Pak Bu Haji Hani ya. Pak Rofi masih standby. Pak Barudin mana nih Pak Barudin? Pak Sabarsa nggak kelihatan nih kayaknya nih. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Barudin ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini ada man apa min. Itu. Bagaimana bacanya? Man apa min ya? Oke, kita perjelas hurufnya. Man apa min? Kita lihat depannya. Pak Revi bener gitu ya tadi ya. Jadi untuk membaca man atau min, lihat depan. Kalau depannya dibaca fiil, maka min. Dibaca fiil, maka man. Kalau dibaca isim, baru min. Karena huruf cer ketemunya isim. Ya. Oke, jadi ini dibacanya man. Kenapa? Karena depannya fiil. Man qalla. Ini pakai tasdid. Qalla. Begitu ya. Jadi man qalla. Begitu. Baru depannya ada nanti dulu ya. Ini kolaknya adalah fi'il madi ya. Fi'il madi domirnya huwa. Belum bisa menjadi fa'il. Maka depannya dibaca fa'il. Sidqu. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, karena depannya ada kolak lagi fi'il. Maka kita bisa menentukan man ini. Jadi man ini bukan isim mausul. Kenapa? Karena ketemu dua kalimat. Kalau man ketemu dua kalimat, maka emannya adalah isim syarat. Maka man isim syarat sebagai mubtada. Begitu nakmuzna ya. Makanya man diartikan utawi sapane wong. Begitu. Ya. Utawi sapane wong. Bentar nih, ada verifikasi dulu. Nah, verifikasi dulu. Mudah-mudahan tepat. Waduh, nggak tepat nih. Diulang lagi. Nah, sip. Ya, Abu Gabah, Man Sartia, sip. Al-Karim Tanaman, Man Sartia, sip. Masya Allah, sudah pinter-pinter ya. Jadi emaknya adalah isim syarat. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Makanya qalla fi'il madi sebagai fi'il syarat. Sidku fa'il yang dirofakan dengan doma. Pak Hamid 60 masih ingat materi kemarin ya. Ini yang disebut fa'ilnya zohir ya. Fa'ilnya tampak gitu ya. Jadi ada hukum wajib. Fa'il itu ada. Kalau tampak berarti fa'il zohir. Kalau tidak tampak disebut fa'il domir. Nah begitu. Cep Kiki sip utawi sopo. Begitu Cep Kiki. Pak Minam belum masih ya. Jadi sidku ini adalah fa'il Pak Muhammad ya. Fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka muncul lagi qalla. Ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Ya, sebagai jawab syarat. Nah, maka depannya dibaca sodikuhu. Sodiku fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini barometer baik buruknya seseorang nih Kang Akung, ya. Baik buruknya seseorang bisa diukur dari sini juga. Ya. Qalla sodikuhu ini sebagai jawab man. Man barang siapa qalla sedikit sidquhu kejujurannya qalla maka sedikit pula sodikuhu temannya. Begitu Kang Akung.
Ini sebagai barometer kejujuran seseorang itu diukur dari temannya. Kalau temannya dia banyak, berarti orang baik. Ya, orang baik, orang jujur. Temannya bukan pamrih, betul-betul teman. Ya, ada teman karena kebutuhan, karena kepentingan gitu. Ya, kayak di panggung-panggung sana itu. Ya, kalau dia membutuhkan sampai mengaku teman, bahkan saudara. Kalau sudah tidak dibutuhkan, dilepas begitu saja. Nah, itu bukan. Walaupun mereka banyak pengikutnya semuanya punya kepentingan. Gitu. Bukan itu. Karena mereka pengikutnya menginginkan sesuatu, ada kepentingan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur, yang disebut dengan man qalla. Barang siapa sedikit sidquhu, kejujurannya, qalla sadiquhu, maka pasti sedikit pula temannya. Nah gitu, mudah-mudahan kita nggak masuk. Dan ini sebagai pelajaran buat kita dan barometer untuk kita sendiri. Kalau kita temannya sedikit, berarti kita kurang benar, kita kurang jujur, begitu. Pak Haji Mamat mau calon lurah, semua diaku saudara, begitu Pak Haji. Berarti ada kepentingan di situ. Jadi banyaknya bukan ukuran, ya. Nah, tapi yang ini menjadikan barometer kita. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Qalla itu fi'il madi ya, bukan qala, bukan pakai alif. Pakainya tasdid. Qalla. Pak Farid, qalla yang kedua jawabnya ya Ustaz. Betul. Jadi qalla sadiquhu ini jawabnya. Ya, ini jawab syarat. Ya. Pak Supri, Pak Ustadz, teman saya sedikit karena kesibukannya bagaimana? Karena kesibukannya gitu ya. Jadi pulang kantor diam di rumah. Nah, orang kantornya banyak kan? Gitu Pak Supri. Orang kantornya banyak, mereka suka enggak sama dia. Begitu kan? Nah, itu banyak. Begitu Pak Supri. Ya. Jadi di kantor sibuk, pulang ke rumah langsung istirahat, ya, tidak bergaul, begitu kan? Nah, makanya orang yang terbaik 1 jam bergaul dengan banyak manusia, dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berbuat kesalahan. Maka nilainya 40 tahun lebih baik daripada orang yang ada di hutan. Artinya tidak ketemu orang dan dia tidak berbuat salah. Gitu. Dia tidak mau bergaul sehingga tidak berbuat kesalahan dengan orang lain. 40 tahun itu dikalahkan dengan kita bergaul dengan orang 1 jam. Tapi tidak berbuat kesalahan. Jadi kalau kita kumpul-kumpul 1 jam dengan teman-teman kita dan semuanya ada nilai kebaikan di situ, tidak ada kemunafikan, tidak ada ketidakjujuran, maka 1 jam itu mengalahkan dari baiknya 40 tahun dengan orang yang ada di rumah atau tidak bergaul karena tidak berbuat dosa dengan orang lain. Itu. Ya, subhanallah itu. Jadi 40 tahun. Pak Hamid 60, makin tua makin ramai temannya. Masya Allah. Ayo, makanya ayo kita bergabung. Pak Muhammad, Masya Allah. Cap Kiki lihat di masdarnya Pak. Oh, apa itu? Di masdarnya. Apa tuh Mimin? Nanyain apa Cap Kiki? Munadi akhirat sodik di sini bisa diartikan benar tidak Ustadz? Sodik. Kalau sodik itu teman. Sodik. Kalau sidku itu benar. Gitu. Ya, gitu Bu Haji. Jadi sodik di sini adalah teman. Dan itulah barometer ya. Makanya di sini ajang yang sangat tepat ya di majelis ini. Mudah-mudahan kita bertambah teman banyak, begitu kan? Kita kenal Pak Rofi, walaupun baru nama. Mas Ari Kempes, Mas Abarsa, Abah Oji, Bu Uun, Tem Iswer, ya walaupun belum ketemu orangnya Pak Farid, gitu kan?
Bu Maimunah, Mbak Ella Niawa, Mbak Ella Badri, Kang Akung gitu kan. Dan berteman dengan tulus kata Kang Akung. Nah disitulah kejujuran kita tampak. Kenal dengan Munadia Khira beserta suami, ya. Semakin banyak teman begitu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dikategorikan orang yang jujur sehingga banyak temannya begitu. Pak Haji Mamat ngeleg. Pak Darus, Pak Danus tadi ya. Mas Alvan mantap Pak Yai. Nah begitu Mas Alvan ya, mudah-mudahan Mas Alvan juga tergolong ya. Kita di sini banyak temannya. Kita belum tahu Mas Alvan seperti apa, tapi kita sudah kenal melalui media. Dan kita tetap istiqomah mengaji itu satu tanda, satu frekuensi. Kerennya begitu ya Kang Dindo ya. Satu frekuensi. Teman orang baik-baik kata Bu Un ya. Pak Surono derek ngaji, Pak Ustadz mangga Pak Surono, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Mbak Ella jos ilmunya hari ini ya, Masya Allah. Kang Dendo sampai ketawa gitu Kang Dendo ya. Mudah-mudahan. Pak Surono, terima kasih, amin. Nah begitu ya. Ini yang pertama ya. Nah coba lihat berikutnya. Tadi man qalla sidkuhu qalla sodikuhu. Mbak Uti, iya saya udah kenal Mbak Uti dari media. Walaupun belum ketemu orangnya, tapi merasakan kebaikannya. Subhanallah, gitu kan Mbak Uti ya? Subhanallah. Itu. Kata Bu Hajahani, kita sepertinya sudah dekat. Walaupun belum saling bertatap muka. Sehingga begitu bertatap muka seakan-akan sudah ketemu lama. Itu kata beliau ya, Bu Hajahani itu. Jadi begitu ketemu itu sepertinya akrab sekali. Nah itu diantaranya ya, mudah-mudahan ketulusan kita kelihatan dari mulutnya. Itu kan tadi kan dari mulutnya, dan itulah lambang kebahagiaan pertama. Ya, sang dermawan kita begitu ketemu dengan orangnya, Masya Allah itu. Makanya kata Pak Muhammad, orang yang paling ganteng adalah Pak Haji Mamat. Mbak Uti Tanaya, Masya Allah, terima kasih Yai. Nah begitu ya, Munadia juga pakai emot di Munadia Khira ini, Masya Allah. Itu Haji Mamat mengatakan begitu. Pak Muhammad ya, tentang Pak Haji Mamat. Ning, Pak Mumun izin turun dulu Ustadz. Oh, Ning tuh sekarang Pak Mumun, Pak Munif ya. Saya tuh nyari-nyari Pak Munif tuh mana, nggak pernah hadir. Tuh Mas Sabarsa juga angkat jempol sama love. Al-Karin Tanaman juga, wow, keren. Sang dermawan. Begitu Pak Farid berteman di majelis mulia. Masya Allah, begitulah Pak Farid ya. Siap Ustadz tuh. Saya tuh nyari ini. Pak Munif itu mana? Setelah umroh kok nggak kelihatan. Ternyata ganti dengan hening. Masya Allah. Siap Pak Munif. Masya Allah. Pak Muhammad, semua murid Ustadz hebat-hebat. Masya Allah. Pak Muhammad luar biasa. Kang Abdul Papua tidak ketemu. Aduh, kelewat Kang Abdul, boleh diulang. Cepiki amin Kang Haji. Pak Muhammad pertama kali jumpa, keren banget, amat mesra. Nah itu ya, itulah pepatahnya Bu Hajahani ya. Jadi karena kita sering saling sapa, sehingga pas ketemu seakan sudah ketemu lama. Masya Allah. Lanjut ya. Siap nih lanjutannya nih, perhatikan. Lebih seru lagi insya Allah ya. Teh Mimin, itu kata bedain ajwaf dengan mudhoaf, bagaimana caranya? Ajwaf dengan mudhoaf. Kalau ajwaf kan di tengah, yang ditanyain yang mana? Di tengah. Jadi huruf ilatnya di tengah begitu, Teh. Tapi saya tidak pernah memperkenalkan ajwaf, mudhoaf gitu kan ya. Jadi kalau ajwaf itu di tengah huruf ilatnya Teh. Gitu. Pak Muhammad alhamdulillah sehat, Pak Sabarsa. Masya Allah.
Tuh Pak Kiki nanya tadi. Oh, nanya Pak Kiki ya. Yang mana Pak Kiki yang ditanyakin? Saya nggak baca, kayaknya kelewat. Ngatur nuhun teh. Iya, saya tadi nggak baca, Cep. Yang sebelah mana yang ditanyain? Pak Farid, Ja'a. Ada Ja'a gitu? Mana Ja'a? Yuk kita lanjut dulu, mudah-mudahan ketemu ya. Oh ini yang kedua, itu baru satu ya. Oh atas kawaler, oh iya, siap. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua sekarang. Wasani. Yang kedua. Jarang-jarang ya, biasanya saya cuma satu ya. Ada yang kelewat nggak nih? Enggak ya? Oke, nggak kelewat kan ya? Oke, sekarang yang kedua berarti. Saya gedein dikit. Bu Mimi mana nih? Bu Mimi masih ada. Pak Ahid hadir Mbah, telat. Kemana aja nih Pak Ahid sampai telat. Kang Dira ini baru hadir. Kang Dira, assalamualaikum Pak Yai hadir. Waduh, Kang Dira dari mana nih Kang Dira? Lama nggak jumpa nih Kang Dira ya. Wasani wawonya atop asani maktuf. Tentunya maktuf alainya boleh dari awalu ya. Jadi asani adalah mubtada ya, yang dirofakan dengan domah muqaddar. Oke Kang Dira, telat Pak Yai. Aduh. Ya. Jadi depannya dibaca khobar berarti ya. Yaitu soberun. Nah, soberun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, maka depannya dibaca kamilun, naat. Kamilun ini naat dari soberun. Sama seperti di atas yang ini ya, ini ma'ahu, ma'anya zorof, zaman hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, ma'ahu sebagai khobar muqaddam, maka depannya dibaca mubtada muakhor, jadi syukrun. Mubtada muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, depannya dibaca naat, daimun, naat dari syukrun. Begitu Pak Haji. Ya. Jadi yang keduanya adalah sabar yang sempurna. Masya Allah. Sabar yang sempurna itu yang bagaimana Kang Dendo? Ma'ahu syukrun daimun. Yang menyertainya atau menyertainya terdapat syukrun daimun, rasa syukur yang tetap. Gitu. Jadi sabar yang sempurna itu di dalamnya terdapat syukur yang tetap. Apa itu syukur? Ayo. Syukur itu merasa cukup. Ya, maka dia akan selalu bersyukur. Kalau merasa kurang, dia akan selalu mengeluh. Dan mengeluh itu ciri atau sumber dari kemiskinan dalam diri. Itu. Ingat ya, jadi mengeluh itu termasuk kategori 4 sumber kemiskinan diri. Karena dia dari mulutnya mengeluarkan keluhan. Nah, begitu. Di saya ma'a. Gitu ya. Yang mana Kang Akung? Ma'a. Ini ma'a doang ya. Kalau ma'a, syukrin. Daimin. Begitu. Kalau nggak pakai hu ya. Tapi kalau ma'ahu, syukrun daimun. Begitu Kang Agung ya. Maka di sini ada hadis ya. Jadi yang kedua, rizki yang kedua adalah anugerah berupa sabar yang sempurna. Ya. Yang menyertainya terdapat rasa syukur yang abadi. Nah, di sini ada hadis ruwiya. Ini dibaca fi'il madi majhul. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdolul imani. Nah ini afdolunya jadi mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al imani mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Jadi butuh khobar gitu. Butuh khobar, maka depannya dibaca khobar yaitu as-sabru. Khobar yang dirofakan dengan doma. Nah baru depannya ada was
as-samahatu. Wawunya atop, as-samahatu maktuf, dari maktuf alaihnya adalah as-sobru. Nah ini ada di diri Pak Haji Mamat nih. Pak Haji Mamat dengarkan baik-baik ini. Ada di diri beliau ya. Masya Allah. Coba perhatikan. Ruwiya, diriwayatkan. Ini fiilnya madi majhul. Maka naibul fa'ilnya, apa naibul fa'ilnya? Karena depannya adalah, domirnya adalah huwa. Kalau domirnya huwa belum bisa jadi naibul fa'il. Maka kalimat di depannya ini menjadi naibul fa'il. Ya, kebetulan kalimatnya diawali dengan ana. Jadi isim ana dan khobar anaknya menjadi naibul fa'il. Begitu Teh Mimin ya. Jadi ananya adalah akhwatnya ina. Hunya domir muttasil sebagai isim ana. Sallallahu alaihi wasallam, kalimat iktirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar ana. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ini naibul fa'il dari ruwiyah. Ya, kebetulan di sini qala tidak akan sempurna kalau tidak ketemu maqulul qauli. Maqulul qauli itu kalimat, makanya di sini disebut afdolu. Ya. Afdolu mubtada yang dirofakan dengan doma karena isim tafdil wa huwa mudhof. Al-imani mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. As-sabru khobar yang dirofakan dengan doma. Was-samahatu, wawunya atop, as-samahatu maktuf, dari maktuf alaihnya as-sabru. Jadi kalau dibaca afdolul imani as-sabru, was-samahatu adalah makulul qauli dari qola. Ya, Pak Haji Muhammad siap nih. Ini ada pada diri Pak Haji nih. Masya Allah. Ya, saya ketika baca hadis ini teringat dengan Pak Haji Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Haji Muhammad menyimak. Lanjut ya, kita coba perhatikan. Afdolul imani, utama-utamanya iman. Warna-warni hadir, alhamdulillah, masya Allah. Inilah Pak Haji Jarkasi ya, alhamdulillah hadir beliau. Nah, sehat selalu nih Pak Haji Jarkasi. Terima kasih atas kunjungannya kemarin dengan Pak Haji Mamat rombongan. Kang Dendo, Kang Aku, Pak Hadi Waluyo, subhanallah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna, rizki yang barokah ya, masya Allah. Inilah beliau nih, warna-warni hadir, masya Allah. Subhanallah, sehat selalu Pak Haji Jarkasi ya, mudah-mudahan ya, masya Allah. Mas Imam Nawawi juga sehat selalu Pak Haji Mamat. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, amin Pak Haji, masya Allah. Zain Ahmad, ciri-ciri khobar, aduh kelewat. Cep Kiki, oke. Ampun Bu Ketum, saya telat. Siapa Haji? Masya Allah. Warna-warni sehat juga buat guru. Siap, insya Allah sehat walafiat ya. Kita bisa live lagi nih Pak Haji. Alhamdulillah. Ini Pak Haji Mamat orangnya udah bawain hadiah telur. Yuk kita lanjut nih. Apa nih? Afdolul imani, utama-utamanya iman adalah as-sobru, sabar. Seseorang disebut sempurna imannya ketika sabar. Gitu. Jadi kalau nggak sabar, belum kategori iman. Gitu. Apa itu sabar? Ingat di tafsir Jalalain pernah dijelaskan di situ. Sabar itu mampu menahan diri ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gitu. Ya, itu ada di tafsir Jalalain ya. Gitu. Jadi dia sabar gitu. Padahal dia punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi karena itu maksiat, dia mempertahankannya. Itulah yang disebut sabar. Kalau marah, dia pasti bisa. Dan orang sekitarnya akan mengatakan benar dia marah. Tapi dia mampu menahan diri. Itu yang disebut sabar. Ada orang dihina. Tidak salah.
Dia dihina, dicemooh. Terus dia mampu menahan diri. Itu sabar namanya. Padahal ketika dia melawan, orang akan membenarkannya. Gitu ya. Nah, tapi dia tidak. Itu namanya sabar. Itu yang disebut afdolul iman. Satu lagi. Nah, wassamahatu. Dan dermawan. Jadi sabar tidak cukup kalau tidak diiringi dengan dermawan. Nah, karena wawunya atop. Ini wawunya atop. Ya. Ingat wawu atop itu bisa diartikan mengurutkan. Tarkib. Bisa mengurutkan. Satu, orangnya sabar. Dua, orangnya dermawan. Itulah orang yang sempurna imannya. Afdolul iman as-sabru was-samahatu. Ingat itu. Ya. Awazir. Kalau sabar bakhil belum iman jadinya Pak Ye. Betul. Karena ini pakainya wawu atop. Jadi satu paket. Satu paket. Tapi kenapa yang disebut sabar dulu? Orang kalau tidak sabar nggak bisa dermawan. Gitu. Jadi dermawan terbuat dari orang yang sabar. Itu maknanya. Ya, jadi tidak bisa dermawan terbuat dari orang yang tidak sabar. Gitu maksudnya. Pak Jijar kasih luar biasa beliau. Ya. Nah gitu. Jadi seseorang disebut sempurna imannya, satu, sabar. Yang kedua, dia mampu dermawan. Dan itu satu paket. Seperti alladzina amanu, pasti wa amilus solihat. Orang yang hubungan baik dengan Allah, pasti dia bermuamalah dengan orang lain pun baik. Jadi kita lihat di seberang sana ya, ada orang yang kelihatan sholatnya baik, tapi tidak tegur sapa dengan sebelah kanan dan kirinya. Sering kita saksikan itu ya. Dia sholat, bahkan sepertinya dia rajin sholatnya. Bahkan dia berada di sop depan. Tapi begitu selesai sholat, dia langsung pergi. Tidak menyapa kanan dan kiri teman yang ada di sebelahnya. Itu ya. Jadi alladzina amanu pasti amilus solihat. Orang kalau iman kepada Allahnya benar, pasti muamalahnya juga baik. Orang disebut sempurna imannya, dia pasti sabar. Dan dia juga pasti dermawan. Nah, begitu. Makanya tadi masih ingat, sumber kemiskinan diri itu 4. Yang kedua dari mulut. Ya, mulutnya hanya bisa mengeluh dan selalu tidak puas. Dan yang kedua dari tangannya. Tuh kan? Dari tangannya. Dia hanya bisa menerima, tidak suka memberi. Nah itu. Memberi itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, semua orang bisa memberi. Ya, gitu. Dan yang ketiganya tadi dari mata. Ya, matanya hanya bisa melihat kebaikan dirinya, tapi tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Sedangkan kita diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir bahwa kita harus melihat orang lain itu kebaikannya. Jangan pernah melihat orang lain keburukannya. Maka muncul tidak hormat. Iya, kita tidak bisa hormat melihat orang lain ketika yang dilihat adalah keburukannya. Maka Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita harus selalu melihat baik orang lain. Positive thinking, bahasa Kang Akung. Betul nggak Kang Akung? Masya Allah. Kemudian yang keempatnya adalah dari hati. Ya, sumber kemiskinan dalam diri dari hati. Dia tidak bisa melihat orang lain senang. Ya, selalu dihantui oleh rasa kedengkian. Masya Allah. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Rawahud Dailamiyu. Rawa fi'il madi. Hu domir muttasil kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Ad-Dailamiyu fa'il yang dirofakan dengan doma. Begitu Al-Karim Tanama.
Ya, tangannya suka memberi. Masya Allah, termasuk memberi tanaman. Masya Allah. Ya, termasuk memberi tumpangan. Kang Akung, Masya Allah, jemput sana, jemput sini, luar biasa. Ya, saya doakan mudah-mudahan mobilnya tambah gede, Kang Dindo ya. Mobilnya tambah gede, tambah cakep. Masya Allah, luar biasa beliau ya. Hmm. Begitu ya hari ini, mudah-mudahan manfaat. Hampir jam 9. Begitu Teh Mimin. Kenapa yang dermawan sering diidentifikasi? Aduh kelewat Kang Teh Mimin, bisa diulang Teh. Saya pikir amin Kang Dendo, amin Kang Akung, amin. Masya Allah. Bu Mimi masih, Bu Mimi. Mas Sabarsa masih, Pak Supri, Abah Oji masih. Hmm, ya, Mbak Uti Tanaya masih. Kenapa? Aduh kelewat lagi Teh, cepet banget. Pak Haji Muhammad, mantap Kang Akung. Fasul Munadia Kira, amin. Abawaji, amin. Mbak Ella Badri, Mbak Yustina ternyata hadir juga. Mbak Yus, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Yus. Mbak Ayu Musrifah ada nggak nih? Ustadz Rosmat hadir nggak hari ini Mas? Kang Dedi Rustandi, amin. Mbak Uti Tandaya, amin. Kang Denda, semoga Kang Akung bisa jadi juragan bis travel. Amin. Kenapa yang dermawan sering diidentifikasi? Aduh, cepet banget. Yang miskin juga banyak dermawan. Ya, orang kalau sudah dermawan tidak miskin. Tidak miskin. Amin, amin. Siapa itu tadi? Izzatul Islam 2, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum Yai, saya juga hadir. Izzatul Islam 2, alhamdulillah hadir juga ya. Istiqomah Izzatul Islam yang 2 ya, mudah-mudahan. Bella Badri, amin. Mbak Uti, alhamdulillah masih. Pak Edi Mustafa, terima kasih Yai, semoga bermanfaat dan berkah. Pak Haji Muhammad, amin. Slowy Channel, yang miskin itu yang pelita. Slowy Channel sering bagi-bagi makan itu beliau, Masya Allah. Pak Hamid, syukron. Pak Ustadz, Pak Muhammad, amin. Pak Farid, amin. Mudah di akhirat, terima kasih ya. Pak Hamid 60, mabruk. Masya Allah, amin. Sehat selalu ya Pak Hamid ya, Masya Allah. Kang Abdul, Papua, mana nih Kang Abdul Papua? Pak Haji Jarkasi, terima kasih. Pak Hari, Assalamualaikum, Yai, saya ikut ngaji. Mangga Pak Hari. Maksudnya yang dibawa orang kaya itu memberi, tapi memberinya gak sesuai yang kaya. Kalau kita mau memberi ke yang kaya, tentunya harus cerdas, ya kan? Ya biasanya oleh-oleh gitu, begitu Pak Teh Mimin. Kalau oleh-oleh itu beda ya. Kalau duit dia udah banyak. Oleh-oleh misalkan dari Sumedang bawa tahu Sumedang. Kalau yang dari Garut bawa dodol. Kalau dari Tasik apa nih Bu Wiwin? Kebetulan Bu Wiwin hari ini nggak hadir ya, HP-nya error. Dan cepat sembuh. Kang Abdul Papua masih ya iku, lanjut siap. Pak Haji Mamat beras ya kan. Masya Allah, begitu. Jadi kalau yang dari Bali ya jeruk gitu. Kalau dari Pak Supri mana tuh? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Hati saya terpukul, semoga bisa memperoleh. Masya Allah. Kok terpukul Pak Supri, Masya Allah. Dari Cirebon apa nih? Bawa, aduh kelewat ya, Abah Haji. Bawa itu ya, Pak Haji apa tuh? Empal gentong. Haji Apun. Nah gitu, saya pikir Tasik sandal kulit gitu. Ustaz Azari dari Malaysia bawa coklat. Pak Muhammad bawa kopi gitu kan. Mahasiswa Pak Muhammad, kopinya enak banget Pak Muhammad, Masya Allah. Kang Dedi Rustandi mohon doakan Abdi Pak Yai cepat paham baca kitab. Amin. Insya Allah Kang Dedi tetap semangat ya. Nah kalau Kang Abdul Papua Pinang, kalau dari Papua, tah gitu. Ya, Teh Mimin kopi radik gua. Oh iya Teh Mimin juga kebagian. Enak ya Teh ya kopinya ya. Ustaz Azari bawa Upin Ipin. Masya Allah. Cep Kiki dari Bandung, peyem. Iya begitu. Ya begitu ya. Oke, dari Bu Mimi sambel gitu ya. Kang Akung cukup hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah.
Suamiku yang ngabisin. Oh begitu, habis enak kopinya teh. Enak ya insya Allah ya. Saya juga kebetulan ada tamu juga, jadi ya tamu kebagian. Izzatul Islam 2, nanti kami yang dari Malaysia. Aduh, kelewat tadi. Izzatul Islam boleh diulang ya. Pak Muhammad, insya Allah Ustadz, doanya dapat saya pergi sana lagi. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Abah Oji sehat selalu. Dari Cirebon bawa Segalengko. Oh gitu. Iya, Cirebon Segalengko. Teh Mimin apa tuh Teh Mimin tuh? Izzatul Islam nanti kami yang dari Makassar bawa apa nih? Coto Yai. Coto ya. Coto apa? Apa tadi O-nya 2 ya? Alhamdulillah, aduh kelewat. Kang Dedi ngantosan doa penutup, siap. Pak Mimin, Sorabi, oh iya. Saya nggak kuat minumnya, Masya Allah. Oh gitu teh. Cep Kiki, oke. Coto Makassar, oh iya. Soto Makassar ya. Abah Oji, Pak Inurdin makasih ilmunya. Yuk kita doa dulu. Muna di akhirat soto Makassar seperti soto Betawi, Ustaz. Oh itu. Siap, siap, siap. Ditunggu ya sotonya. Soto Makassar. Izzatul Islam 2, Soto Makassar. Oh iya, insya Allah nih Izzatul Islam. Mudah-mudahan Allah pertemukan ya. Warna-warni, kapan pelatihan lagi Pak Guru? Saya pengen bisa baca kitab. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Haji. Masya Allah, doakan nanti kita minta jadwalnya ke Teh Mimin begitu. Siap Teh. Yuk kita doa dulu ya. Sudah jam 9, 1 menit lagi. Kita baru sampai sini karena kemarin tidak bisa live. Jadi besok insya Allah lanjut ke Tafsir Jalalain. Kok aku Pak Ketum je? Izzatul Islam jadwalnya ke Makassar Yai. Masya Allah tuh. Ayo katanya jadwalnya ke Makassar katanya. Masya Allah pertemuannya di sana. Nanti Kang Akung bisa kan nih Kang Akung ke Makassar nih, Masya Allah. Ya nanti Kang Abdul Papua juga hadir ya. Masya Allah tuh kata Izzatul Islam di Makassar. Jadwalnya ke Makassar ya itu, Masya Allah. Hayo saya duduk di Majalengka. Masya Allah. Mbak Ella Niawa kalau ke Surabaya kapan Yai? Kapan ya Mbak Ella ya? Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kasih kesempatan Mbak Ella. Kang Akung Izzatul Islam 2 siapin aja bisanya. Bisnya. Izzatul Islam 2. Ayo Ustad buat pelatihan Ustad. Masya Allah. Yuk kita doakan dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang direncanakan Allah dengar dan Allah beri kemudahan. Begitu kan ya. Nah, insya Allah menjadikan satu persaudaraan yang kuat. Gitu. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Kita doa dulu. Sebab sudah ada yang menanti doa. Yaitu Kang Dedi Rustandi. Oke, naik pesawat Kang, emang bisa ngojay. Pak Raffi amin. Pak Rofi mana Pak Rofi? Masih Pak Rofi, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Izzatul Islam 2 buat pelatihan Ustad boleh teh. Saya pikir amin ya. Mbak Malia terima kasih. Mbak Justina tadi hadir ada ya. Mbak Erlina yang tidak kelihatan nih. Muna di akhirat terima kasih ilmunya. Pak Inurdin juga terima kasih. Mbak Ella Niawa makasih ya ilmunya untuk hari ini. Siap Mbak Ella ya. Oke, kita tutup hari ini. Mbak Aisyah, maaf, Mbak Aisyah Dewi mau ikut pelatihan Yai. Masya Allah. Tuh kan Mbak Aisyah juga ikut tuh. Ayo kita susun deh boleh. Pak Azman terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Pak Azman sehat selalu ya. Mbak Aisyah pelatihannya. Oh iya siap. Nah catatan ya.
Insya Allah. Siti Sarah, Pak Edi S hadir juga, alhamdulillah Pak Edi sehat selalu. Pak Sabarsa, alhamdulillah. Pak Ijam, matur nuwun Yai. Kang Akung, alhamdulillah, terima kasih pengajiannya Yai. Nah itulah khas ciri Kang Akung. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Kang Dendo mana nih? Mbak Uti Tanaya, alhamdulillah sampai selesai. Nembah nuwun Yai ilmunya. Alhamdulillah Mbak Uti, mudah-mudahan Mbak Uti sehat selalu dan tetap menabung. Luar biasa nih Mbak Uti nih. Terima kasih semuanya Mbak Uti ya. Mudah-mudahan Mbak Uti rezekinya barokah. Kemudian Kang Dendo Sukron Yai Kobil tu. Terima kasih Kang Dendo atas gendongannya. Gendong cucu. Mas Imam Nawawi, alhamdulillah semoga barokah ilmu hari ini. Bu Mimi, alhamdulillah sampai selesai. Alhamdulillah turun Pak Ustadz Padi Waluyo. Terima kasih ya ilmunya, semoga berkah. Sehat selalu Pak Hadi ya. Biar bisa kalau ada pertemuan Pak Hadi bisa hadir lagi. Masya Allah. Pak Hadi ini selalu meluangkan waktunya. Masya Allah. Time is for, terima kasih Ustadz. Barokallah senantiasa keberkahan. Selalu untuk jamaah MT Baris ya. Wabil khusus Ustadz dan keluarga. Amin. Mbak Uti, amin. Mas Imam Nawawi, terima kasih, amin. Pak Nurdin, cukup hari ini. Kita tutup dengan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Muhammad, terima kasih kemarin sudah dianterin. Al-Karim Tanaman, terima kasih. Mudah-mudahan tanamannya semakin indah. Cukup ya, hari ini kita tutup. Besok insya Allah dipertemukan lagi oleh Allah.